Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emi Yuliawati, mahasiswa program studi Magister Manajemen Pendidikan Islam, Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi dengan NIM 25861370115. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan Risk Management Plan sebagai tugas mata kuliah Manajemen Risiko dalam Wirausaha Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Kompri MPDI. Adapun unit usaha yang saya ambil adalah Bimbel Sukma Juara. Bimbel Sukma Juara merupakan usaha di bidang jasa pendidikan non-formal yang berlokasi di RT 02, Desa Sukamaju, Kecamatan Mesong, Kabupaten Muaro Jambi. Bimbingan belajar ini menyediakan program Calistung untuk anak-anak usia dini dan bimbingan belajar bagi siswa sekolah dasar. Usaha ini didirikan dengan tujuan membantu anak-anak memperoleh pendampingan belajar yang menyenangkan, meningkatkan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, serta membantu siswa memahami materi pelajaran di sekolah. Kegiatan belajar dilakukan di ruang khusus bimbel yang berada di rumah pemilik. Selain mengutamakan kualitas pembelajaran, Bimbel Sukma Juara juga berupaya memberikan lingkungan belajar yang aman dan juga nyaman bagi peserta didik. Bimbel Sukma Juara adalah usaha yang sedang saya rintis dengan target peserta didik sebanyak 50 orang dengan biaya pendidikan 100.000 per bulan setiap anak, dengan tenaga pengajar sebanyak 2 orang, dengan jadwal belajar Senin sampai Kamis, dan menggunakan ruang khusus bimbel yang ada di rumah. Pada resiko-resiko yang ditemukan, ada 17 resiko yang ditemukan dari 7 kategori resiko. 7 kategori resiko tersebut adalah resiko strategis, resiko operasional, resiko keuangan, resiko sumber daya manusia, resiko pemasaran, resiko hukum dan kepatuhan, dan resiko reputasi. Pada resiko strategis itu ditemukan R01-nya adalah penurunan jumlah peserta didik, R2-nya meningkatnya persaingan dengan lembaga bimbingan belajar yang lain, dan yang ketiganya ketidakmampuan mencapai target 50 peserta didik. Lalu resiko operasionalnya, yang pertama adalah kerusakan sarana dan prasarana pembelajaran, yang kedua adanya gangguan listrik ataupun jaringan internet, yang ketiga adanya kecelakaan ataupun cedera peserta didik selama kegiatan belajar, dan yang keempat adanya gangguan proses belajar akibat cuaca atau kondisi yang darurat. Yang ketiga, resiko keuangan. Nah, yang pertama ada tunggakan pembayaran biaya pendidikan oleh peserta didik, yang kedua arus kas usaha yang tidak stabil, dan yang ketiga peningkatan biaya operasional. Lalu kategori resiko sumber daya manusia, yang pertama adalah tenaga pengajar yang mengundurkan diri, kekurangan tenaga pengajar, serta menurunnya kinerja tenaga pengajar. Dari kategori resiko pemasaran, resiko yang pertama adalah promosi yang kurang efektif, yang keduanya kurangnya minat masyarakat terhadap program bimbingan belajar. Pada kategori resiko hukum dan kepatuhan, ada yang pertama adalah resiko belum lengkapnya perizinan berusaha, yang kedua ketidaksesuaian pelaksanaan kegiatan dengan peraturan yang berlaku. Lalu kategori resiko reputasi, yang pertama adanya keluhan orang tua terhadap kualitas layanan, yang kedua menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap Bimbel Sukma Juara. Risk Register merupakan daftar resiko yang telah diidentifikasi dan dianalisis berdasarkan tingkat kemungkinan terjadinya atau likelihood dan besarnya dampak atau impact. Penilaian risiko pada Bimbel Sukma Juara menggunakan skala 1-5. Hasil penilaian tersebut digunakan untuk menentukan tingkat prioritas risiko sehingga dapat dirumuskan strategi penanganan yang tepat. Berdasarkan hasil pemetaan pada matrik risiko, tingkat risiko Bimbel Sukma Juara dapat dikelompokkan menjadi yang pertama risiko tinggi antara skor 15-25 yaitu R01, yaitu penurunan jumlah peserta didik dengan skor 16.
Yang kedua R10 yaitu tenaga pengajar mengundurkan diri dengan skor 15, dan R17 dengan menurunnya kepercayaan masyarakat dengan skor 15. Selanjutnya yang beresiko sedang itu yang berwarna kuning yang memiliki skor antara 5 sampai 12. Di sini ada R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R11, R12, R13, R14, R15, dan R16. Dan resiko rendah itu yang berwarna hijau dengan skor 1-4. Nah, berdasarkan hasil analisis tidak terdapat resiko yang termasuk kategori rendah pada bimbel Sukma Juara. Hasil pemetaan menunjukkan bahwa risiko yang paling berpengaruh terhadap keberlangsungan bimbel Sukma Juara adalah penurunan jumlah peserta didik, pengunduran diri tenaga pengajar, dan menurunnya kepercayaan masyarakat. Ketiga, risiko tersebut dapat berdampak langsung terhadap operasional dan keberlanjutan usaha, sehingga perlu menjadi fokus utama dalam penyusunan strategi mitigasi dan rencana kontingensi. Strategi mitigasi merupakan upaya yang dilakukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya resiko maupun meminimalkan dampak yang ditimbulkan apabila resiko tersebut terjadi. Berdasarkan hasil analisis pada risk register dan risk matrix, bimbel Sukma Juara perlu menyusun langkah-langkah penanganan yang sesuai agar keberlangsungan usaha tetap terjaga. Strategi penanganan resiko yang digunakan yaitu meliputi yang pertama adalah menghindari, yaitu menghilangkan penyebab resiko. Yang kedua mengurangi, yaitu mengurangi kemungkinan atau dampak resiko. Yang ketiga mengalihkan, yaitu memindahkan sebagian resiko kepada pihak lain. Dan yang keempat adalah menerima, yaitu menerima resiko dengan tetap melakukan pemantauan. Berdasarkan hasil analisis, terdapat 3 resiko yang menjadi prioritas utama untuk dimitigasi, yaitu R01 yaitu penurunan jumlah peserta didik dengan resiko 16 dengan skor resiko 16. Yang kedua R10 yaitu tenaga pengajar yang mengundurkan diri dengan skor resiko 15. Dan yang ketiga R17 yaitu menurunnya kepercayaan masyarakat dengan skor resiko 15. Rencana kontingensi merupakan langkah cadangan yang dilakukan apabila resiko utama tetap terjadi meskipun upaya mitigasi telah dilaksanakan. Adapun rencana kontingensi bimbel Sukma Juara yaitu yang pertama R01 yaitu penurunan jumlah peserta didik. Nah, pemicunya adalah jumlah peserta didik menurun lebih dari 20%, maka rencana kontingensinya adalah melakukan promosi intensif, memberikan program diskon, dan membuka kelas baru sesuai kebutuhan masyarakat. Resiko yang kedua, tenaga pengajar mengundurkan diri. Pemicunya pengajar berhenti secara mendadak. Rencana kontingensinya adalah menunjuk pengajar cadangan dan melakukan rekrutmen tenaga pengajar baru. Dan resiko yang tiga, menurunnya kepercayaan masyarakat. Pemicunya adalah meningkatnya keluhan dari orang tua. Rencana kontingensinya adalah melakukan evaluasi layanan, memperbaiki kualitas pembelajaran, dan meningkatkan komunikasi dengan orang tua. Langkah selanjutnya yaitu pemantauan resiko. Pemantauan resiko merupakan kegiatan yang dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa seluruh resiko yang telah diidentifikasi dapat dikendalikan dengan baik, serta strategi mitigasi yang telah ditetapkan berjalan secara efektif. Pemantauan dilakukan secara rutin setiap 3 bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila terjadi kondisi yang berpotensi menimbulkan resiko tinggi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengapa analisis resiko yang saya lakukan sudah tepat untuk bimbel Sukma Juara. Analisis ini disusun berdasarkan kondisi nyata usaha yang saya jalankan, yaitu sebuah lembaga bimbingan belajar non-formal yang melayani program Calistung dan bimbingan belajar tingkat SD di Desa Sukamaju, Kecamatan Stong. Resiko-resiko yang diidentifikasi tidak dibuat secara umum, tetapi disesuaikan dengan aktivitas sehari-hari di bimbel, mulai dari proses pembelajaran, keuangan, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi, hingga keselamatan dan kepatuhan. Setelah seluruh resiko diidentifikasi, saya menggunakan metode risk matrix untuk menentukan tingkat prioritas setiap risiko berdasarkan kemungkinan terjadinya dan besarnya dampak yang ditimbulkan. Dengan cara ini, saya dapat mengetahui risiko mana yang harus segera ditangani terlebih dahulu. Selanjutnya, saya menyusun strategi mitigasi dan rencana kontingensi
sebagai upaya pencegahan dan penanganan apabila resiko tersebut benar-benar terjadi. Oleh karena itu, saya menyimpulkan bahwa analisis resiko ini sudah tepat karena disusun berdasarkan kondisi nyata, menggunakan pendekatan yang sistematis, serta menghasilkan strategi yang dapat diterapkan untuk menjaga keberlangsungan dan pengembangan usaha di masa yang akan datang. Demikianlah presentasi singkat tentang Risk Management Plan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.